In Christ alone, my hope is found. Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 mulai ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Sejak Yesus mulai pelayanannya, datang berkumpul kepada dia orang yang berjumlah besar. Tapi yang datang kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang tidak terpandang. Dalam Injil Lukas dikatakan yang datang itu golongan orang-orang yang dianggap rendah, kelas bawah, saudara, termasuk orang-orang berdosa, orang miskin, orang wanita-wanita tidak bermoral, dan pokoknya orang-orang yang tidak terpandang. Di samping itu juga yang datang kepadanya adalah orang-orang yang ada dalam berbagai macam sakit, penyakit, dan dirasuk setan. Jadi saudara-saudara, dalam Matius pasal 5 ayat 1 dikatakan orang banyak datang berkumpul ya. Orang-orang itu kan sedang susah. Di samping kedudukan sosial mereka di strata yang bawah, penjajahan Romawi membuat mereka makin menderita. Tapi kepada orang-orang yang susah ini, Tuhan Yesus mengajar tentang bahagia. 9 kali Tuhan Yesus menyebutkan tentang berbahagialah kepada orang-orang yang menderita ini. Ya, 9 kali berarti Tuhan Yesus serius mengajarkan bahwa mereka meskipun menderita bisa bahagia. Saudara-saudara, di mana-mana sekarang ini orang sedang susah. Terlalu banyak hal di dunia ini yang membuat orang jadi tidak berbahagia, susah rungsang, saudara. Ya, berita-berita buruk itu kan mendominasi siaran media tentang peperangan, pembunuhan, bermacam-macam kejahatan, penyakit, kemiskinan, kecelakaan lalu lintas, dan seterusnya. Tidak ada habisnya. Bencana alam, apalagi ya macam-macam lah, saudara. Begitu banyaknya keburukan dan kejahatan yang terjadi di dunia, dan begitu banyaknya orang yang menderita akibat keburukan dan kejahatan itu, sehingga orang tidak bahagia, lalu bersikap, satu, masa bodoh, kedua, makin jahat. Dan itu datang dengan berita ini, saudara. Kebahagiaan ada dalam jangkauan semua orang. Kebahagiaan tidak didapat dari apa yang kita capai, prestasi, harta, kedudukan, materi, fisik yang mumpuni. Semua pencapaian dunia tidak membuat orang bahagia, membuat orang menjadi makin sombong, iya, dan kelihatannya wah bahagia. Tidak, saudara, mereka tidak bahagia. Pencapaian dunia tidak membawa orang kepada kebahagiaan, meskipun penampilannya wah. Dalam Matius pasal 5 ayat 3-12, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan itu bersumber dari sikap hati, yaitu sikap hati yang tepat terhadap Allah, sikap hati yang tepat terhadap diri sendiri, sikap hati yang tepat terhadap orang lain, dan kesediaan untuk menderita karena kebenaran. Ya. Kebahagiaan yang Tuhan katakan ini, yang Tuhan ajarkan ini, bersumber dari dalam hati, memancar keluar, memberikan dampak atau efek yang positif kepada orang lain. Saudara, kurang lebih bisa dikatakan bahwa bahagia yang diberikan oleh pengajaran Tuhan Yesus adalah hati dan kehidupan yang damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada orang yang percaya kepadanya. Sukacita karena berdoa dengan benar, dengan iman,
dan doanya dikabulkan. Kedua hal ini tadi membawa orang kepada satu hal, yaitu diberkati dan beruntung. Saudara, jangan kecil hati dengan keadaan lahiriah saudara saat ini, karena kebahagiaan yang sejati sebenarnya tidak bersumber dari keadaan lahiriah, tapi bersumber dari hati yang benar. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja hari ini. Amin.